Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kurikulum di Amerika Serikat. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Cynthia Febrianda, Kiriana Ramadhani, Nadira Sekar, dan Putri Amalia. Pendidikan mampu membawa perubahan dalam berbagai aspek, entah itu dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan tentu saja dalam penguasaan wawasan keilmuan. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Pendidikan di Amerika Serikat sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Negara ini malah belum memproklamasikan kemerdekaannya ketika college sebagai dasar pendidikan Amerika didirikan oleh pemerintah kolonial. Pada masa-masa awal, rakyat di seluruh koloni sudah sadar bahwa yang paling penting untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika. Hal ini terus berlanjut pada masa kolonial, diteruskan dan semakin disempurnakan pada masa-masa berikutnya sampai sekarang. Amerika Serikat yang sudah berumur ratusan tahun sejak kemerdekaannya tentu memiliki banyak pengalaman dalam mencari format pendidikan yang cocok. Pada tahun 1636 di Cambridge, Massachusetts, telah didirikan Harvard College, dan akhir abad ke-17 didirikan College of William dan College of Mary di Virginia. Disusul beberapa tahun kemudian didirikan College School of Connecticut yang kemudian menjadi Yale College. Dan pada awal perkembangannya banyak juga sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh golongan keagamaan. Seperti diketahui, sekolah-sekolah tersebut di atas pada kenyataannya tetap eksis sampai sekarang. Pada umumnya, kebijakan pendidikan yang diambil di suatu negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi itu dapat berupa justifikasi ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan atau jabatan. Pendidikan bagi sebagian masyarakat sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar dan bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder. Karena itu, para orang tua berbondong-bondong memasukkan anaknya di berbagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh negara. Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan sektor pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872, di mana pemerintah pusat Amerika Serikat mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada negara bagian untuk membangun fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing, dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya.
serta memberikan bantuan tidak langsung kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium. Namun, semenjak masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi pemerintah pusat Amerika Serikat terhadap pendidikan mulai dikurangi. Hal ini terungkap dalam kepercayaan Reagan bahwa pemerintah terlalu mencampuri kehidupan masyarakat. Ia ingin mengurangi program-program yang menurutnya tidak dibutuhkan rakyat dengan menghapus pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Selanjutnya, tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah atau distrik. Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Jadi, sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana, yaitu federal, dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian atau state. Karakteristik utama politik sistem pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada pemerintahan di bawahnya, yaitu negara bagian dan pemerintahan daerah atau distrik. Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika Serikat secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut. 1. Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. 2. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. 3. Untuk membantu pengembangan individu. 4. Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan 5. Untuk mempercepat kemajuan nasional. Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat Amerika Serikat adalah negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional, federal atau pusat dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi, meski dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah negara bagiannya, khususnya berkenaan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis seperti tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah, dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai komisioner, sering juga disebut sebagai superintendent. Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh gubernur. Untuk beberapa negara bagian, pimpinan bagian pendidikan ini dipimpin oleh masyarakat. Sementara itu, pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah. Bahkan banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau kepala sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan.
Di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah negara bagiannya, khususnya berkenaan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis seperti tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah, dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai komisioner, sering juga disebut sebagai superintendent. Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh gubernur. Untuk beberapa negara bagian, pimpinan bagian pendidikan ini dipimpin oleh masyarakat. Sementara itu, pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah. Bahkan banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau kepala sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan di Amerika Serikat, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang lebih dikenal dengan public school, berasal dari anggaran pemerintah pusat atau federal, anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah daerah. Pada dekade 1990-an, Departemen Pendidikan memfokuskan pada isu-isu berikut. Pertama, meningkatkan standar seluruh siswa. Kedua, memajukan pengajaran. Ketiga, melibatkan orang tua dan keluarga dalam pendidikan anak. Keempat, penciptaan sekolah yang aman. Kelima, disiplin dan bebas narkoba. Keenam, mempererat hubungan antara sekolah dan dunia kerja. Ketujuh, meningkatkan akses bantuan finansial untuk para siswa agar dapat kuliah dan menerima pelatihan. Kedelapan, membantu seluruh siswa agar melek teknologi. Menurut hasil studi perbandingan yang dilakukan oleh Agustiar Syahnur, seperti dikutip oleh Ulul Albab, ada beberapa isu dan masalah pendidikan yang dialami pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat. Antara lain, 1. Banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka karena adanya dinamika perubahan sosial masyarakat Amerika Serikat yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan sosial anak, dilihat dari aspek psikis dan emosional. Kedua, tingginya tingkat perceraian yang mengakibatkan banyak anak-anak yang usia sekolah hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single parent. Tidak sedikit janda cerai di Amerika Serikat yang terpaksa harus berprofesi rendahan dan kasar. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak mereka. Ketiga, tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan tidak mampu dan tidak terdidik, yang karenanya banyak di antara mereka tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan masalah pendidikan anak-anak dari keluarga imigran tidak dapat teratasi. Ditambah lagi, faktor bahasa dari kalangan imigran yang menyulitkan bagi anak-anak imigran itu sendiri jika mereka mendapat akses pendidikan. Keempat, dari berbagai monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh berbagai badan resmi Amerika Serikat sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di Amerika Serikat masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam standar internasional. Banyak anak-anak yang drop out dan tingginya kekerasan oleh anak-anak. 6. Tujuan nasional pendidikan Amerika Serikat yang baru.
1. Pada tahun 2000, seluruh anak di Amerika Serikat di waktu mulai masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar. 2. Pada tahun 2000, tamatan sekolah menengah naik sekurang-kurangnya 90%. 3. Pada tahun 2000, murid-murid di Amerika Serikat yang menyelesaikan pendidikannya mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Setiap sekolah di Amerika Serikat harus mampu menunjukkan bahwa anak-anak dapat menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga mereka siap menjadi warga negara yang baik, siap untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, serta siap pula untuk pekerjaan yang produktif dalam perekonomian modern. 4. Pada tahun 2000, siswa-siswa Amerika Serikat adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika. Kelima, pada tahun 2000, setiap orang dewasa Amerika Serikat dapat membaca dan menulis, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global, serta dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Keenam, pada tahun 2000, setiap sekolah di Amerika Serikat harus bebas dari obat-obatan terlarang dan kekerasan, serta dapat menciptakan suasana lingkungan yang mantap dan aman sehingga kondusif untuk belajar. Gerakan reformasi pendidikan di kalangan gubernur dipelopori oleh Gubernur Bill Clinton dan Lamar Alexander. Gerakan yang dilakukan adalah 1. Meningkatkan persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. 2. Melaksanakan tes standar untuk mengukur keberhasilan siswa. 3. Menjalankan sistem penilaian yang ketat terhadap guru sejalan dengan pembenahan jenjang karir bagi guru-guru. 4. Memperbesar tambahan dana dari negara bagian bagi sekolah-sekolah. Akhirnya, Amerika Serikat benar-benar memperoleh kemajuan di bidang pendidikan, sehingga ketika Bill Clinton menjadi Presiden Amerika Serikat, keberhasilan Amerika Serikat dalam mengembangkan kebijakan pendidikan mendapat perhatian khusus. Sekian pemaparan materi kurikulum di Amerika Serikat. Terima kasih.